Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Ibu Gusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi komunikasi dalam organisasi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Diahutari dengan NIM 107. Jadi, untuk topik pembahasan kita pada pembahasan nanti, yang pertama ada pengertian dari komunikasi organisasi, yang kedua ada tujuan komunikasi organisasi, yang ketiga ada fungsi komunikasi organisasi, yang keempat ada metode komunikasi organisasi, yang kelima ada jaringan komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada hambatan dalam komunikasi organisasi. Sebelum kita langsung menuju ke materi, mari kita mengingat kembali apa sih pengertian dari komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik pesan, ide, maupun gagasan, dari satu pihak ke pihak yang lainnya dan menjadi kegiatan penting untuk menjalin hubungan sosial antara sesama manusia. Jadi, topik pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di dalam suatu organisasi. Untuk topik kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan komunikasi organisasi. Untuk tujuan komunikasi organisasi, terdapat 4 tujuan yang dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu menyatakan pikiran, yang kedua membagi informasi, yang ketiga menyatakan perasaan dan emosi, dan yang terakhir adalah tindakan koordinasi. Jadi kita akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu menyatakan pikiran. Di mana untuk pikirannya tidak hanya kita menyatakan pikiran, namun juga menyatakan pandangan dan juga pendapat. Jadi, menyatakan pikiran, pandangan, dan juga pendapat dapat memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan. Selanjutnya, yang kedua, membagi informasi. Membagi informasi atau information sharing memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, suborganisasi, individu maupun kelompok kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada menyatakan perasaan dan emosi. Menyatakan perasaan dan emosi memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi yang mungkin mereka alami dan juga mereka rasakan pada saat itu. Dan yang terakhir ada tindakan koordinasi, di mana bertujuan untuk mengkoordinasikan sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Organisasi tanpa koordinasi dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang hanya menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerjasama yang sebenarnya. Untuk topik yang ketiga adalah fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi ada dua jenis, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Kita akan bahas mulai dari fungsi umum hingga ke fungsi khusus. Untuk fungsi umum yang pertama, yaitu komunikasi untuk menceritakan informasi mengenai pekerjaan.
di mana komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagian atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana terkadang komunikasi merupakan proses pemberian informasi mengenai bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus mengerjakan suatu tugas tertentu, contohnya job description. Untuk yang kedua, ada komunikasi untuk menjual gagasan dan ide, di mana komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat, fakta, termasuk menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan suatu subjek layanan. Contohnya public relation atau humas, pameran, expo, dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga, ada komunikasi untuk meningkatkan kemampuan, di mana komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain atau internal, belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan oleh orang lain, tentang apa yang dijual, ataupun yang diceritakan orang lain tentang suatu organisasi. Dan untuk yang terakhir, komunikasi untuk membagi pekerjaan, di mana komunikasi juga berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan, atau siapa yang menjadi atasan, atau siapa yang akan menjadi anggota atau bawahan. Besaran kekuasaan dan kewenangan menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya, serta mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan juga teknik dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada fungsi khusus, di mana yang pertama, komunikasi untuk membuat anggota melibatkan diri, di mana membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi, lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando yang diberikan oleh atasan maupun teman sejawat. Yang kedua, yaitu komunikasi untuk membuat relasi, di mana membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi untuk mengambil keputusan, di mana membuat para anggota organisasi memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Untuk topik yang keempat yang akan kita bahas yaitu metode komunikasi organisasi. Jadi untuk metode komunikasi organisasi ada 3 jenis. Yang pertama komunikasi tertulis yang terdiri dari surat, memo, laporan, manual, dan juga formulir. Yang kedua ada komunikasi lisan, dan yang terakhir ada menggunakan media elektronik. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu komunikasi tertulis yang terdiri dari surat, di mana seperti yang kita ketahui, surat adalah cara berkomunikasi tertulis yang bertujuan untuk mengalihkan sebuah informasi dari suatu sumber ke penerima, baik perorangan, kelompok, ataupun unit kerja di dalam maupun di luar lingkungan suatu organisasi. Yang kedua ada memo. Memo sering disebut juga dengan office memorandum, di mana merupakan cara berkomunikasi tertulis yang digunakan oleh seorang pejabat kepada seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungan organisasi. Jadi, isi dari memo biasanya tentang suatu topik yang bersifat impersonal atau bersifat dinas ataupun resmi. Untuk yang ketiga ada laporan, di mana laporan merupakan cara berkomunikasi tertulis yang berisi perkembangan atau kemajuan suatu kegiatan atau suatu proyek yang sering digunakan sebagai informasi dasar bagi pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya ada manual, di mana manual adalah cara berkomunikasi tertulis yang sangat bervariasi dalam sebuah organisasi. Manual biasanya berisi perintah bagaimana seorang anggota organisasi harus mengerjakan sesuatu tugas secara bertahap, dan terkadang manual berisi informasi tentang aturan organisasi, aturan mengoperasikan komputer, mesin fax, ataupun mengoperasikan internet. Dan yang terakhir, ada formulir, di mana formulir adalah cara berkomunikasi tertulis yang relatif sudah berpola dan artinya organisasi telah menetapkan standarisasinya. Untuk yang kedua ada komunikasi lisan,
di mana komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa dilakukan oleh organisasi, misalnya melalui komunikasi antar pribadi ataupun kelompok, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi maupun dalam pertemuan formal atau rapat, penyampaian laporan organisasi, hingga ke pertemuan yang informal. Selanjutnya ada menggunakan media elektronik, di mana metode yang ketiga atau yang terakhir, di mana berkomunikasi dalam organisasi melalui media elektronik untuk memindahkan informasi, baik informasi secara verbal maupun nonverbal. Pertukaran informasi dengan bantuan media elektronik bertujuan untuk mengalihkan pesan tertulis secara tepat, hemat, dan juga murah karena hanya melalui jaringan saja. Untuk selanjutnya yaitu topik yang kelima mengenai jaringan komunikasi organisasi. Jadi, jaringan komunikasi organisasi adalah suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan juga strukturnya tergantung komposisi sejumlah orang yang menduduki posisi tertentu. Jadi, jaringan komunikasi organisasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada jaringan komunikasi formal dan juga jaringan komunikasi non-formal. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan komunikasi formal, dimulai dari komunikasi horizontal atau komunikasi lateral atau menyamping. Jadi, untuk komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyimpang dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Selanjutnya, komunikasi diagonal, di mana merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua belah pihak tidak berada pada jalur atau struktur yang sama. Dan komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya, ada komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan juga bawahan dalam suatu organisasi. Dan komunikasi vertikal juga menjelaskan bahwa komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah, dan dilakukan secara timbal balik. Untuk selanjutnya ada komunikasi ke atas atau upward communication, di mana untuk komunikasi ini mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam hierarki organisasi. Dan para pegawai biasanya menggunakan saluran komunikasi ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka dan membantu para pegawai untuk menerima jawaban yang lebih baik tentang masalah dan juga tanggung jawabnya. Dan untuk yang terakhir ada komunikasi ke bawah atau downward communication, di mana artinya komunikasi ke bawah dilakukan untuk menyampaikan tujuan untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan juga kecurigaan yang timbul karena salah informasi dan juga mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan juga mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Untuk yang kedua, ada jaringan komunikasi informal, di mana jaringan komunikasi informal terbentuk tanpa memperhatikan struktur organisasi atas ke bawah ataupun bawah ke atas dan juga horizontal. Ada 6 fungsi jaringan komunikasi informal, yakni memberikan konfirmasi atau penjelasan tambahan, memperluas pesan, mencatat informasi, mempertentangkan informasi, membagi informasi lebih luas, dan juga melengkapi informasi yang telah diberikan. Untuk topik terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai hambatan komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi organisasi atau gangguan berkomunikasi adalah pengaruh dari dalam
maupun dari luar individu atau lingkungan yang dapat merusak aliran pesan yang dikirim atau diterima. Jadi dapat dilihat pada slide, hambatan komunikasi organisasi ada 3 hambatan yang ada. Yang pertama ada emosi dua pihak yang berkomunikasi berada dalam suasana emosi yang tidak memungkinkan pengiriman dan juga penerimaan pesan. Yang kedua ada penggunaan bahasa, di mana konsep maupun istilah yang berbeda antara dua pihak sehingga menyulitkan mengenai pemahaman informasi secara cepat. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya antara komunikator dan juga komunikan, di mana membuat dua pihak tidak dapat memahami bahasa isyarat maupun bahasa jarak dan ruang yang digunakan sebagai pesan, sehingga terjadinya hambatan dalam proses pemahaman informasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sesuatu yang kurang berkenan dan juga kekurangan dalam menyampaikan informasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang telah tadi saya jelaskan. Terima kasih.